Kamu pernah nggak sih mikir, kenapa ada keluarga yang kayaknya dari kakek neneknya udah hidup pas-pasan, terus anak-anaknya juga begitu, cucunya pun jalan hidupnya mirip? Kayak ada pola yang nggak kelihatan, tapi nyata. Ada yang bilang, miskin itu nasib. Ada juga yang nambahin, bukan, miskin itu warisan kalau kita nggak mau berubah. Dan jujur, kalimat itu bukan sekadar slogan motivasi kosong, itu realita. Kita sering diajarin kalau harta bisa diwariskan. Tapi jarang banget ada yang mau ngomongin kalau kemiskinan juga bisa diwariskan. Bukan cuma dalam bentuk saldo rekening yang nol, tapi dalam bentuk pola pikir, kebiasaan, cara ngatur uang, gaya hidup, bahkan cara ngelihat peluang. Bayangin deh, kalau dari kecil kita ngelihat orang tua kita selalu ngomong, hidup susah, mau kerja keras juga tetap gini-gini aja. Itu pelajaran tanpa sadar yang nancep dalam banget di kepala kita. Kita tumbuh dengan mindset, ngapain usaha, toh nggak ngaruh. Ini yang lebih serem dari sekadar isi dompet kosong. Ini soal isi kepala yang kosong dari harapan. Warisan kemiskinan itu bukan tentang kurangnya uang semata. Itu tentang kebiasaan yang diturunkan turun-temurun. Misal, malas belajar hal baru karena ngerasa udah cukup. Gampang nyerah pas ada tantangan. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen pamer. Nggak punya rencana masa depan, karena ngerasa masa depan juga suram. Padahal, zaman sekarang, kesempatan itu banyak banget. Tapi sayangnya, kalau mentalnya masih terjebak di pola lama, kesempatan yang lewat di depan mata pun cuma kelihatan kayak angin lalu. Yang lain udah lari maraton, kita masih sibuk nyari alasan kenapa kita belum mulai jalan. Banyak orang berpikir, nanti kalau udah rezekinya juga akan kaya sendiri. Oke, percaya sama rezeki itu bagus. Tapi rezeki juga perlu disamperin, dikejar, diperjuangin. Nggak bisa kita cuma duduk, ngelamun, sambil ngarep tiba-tiba ada koper isi uang jatuh dari langit. Kalau kita mau jujur, salah satu faktor kenapa kemiskinan bisa diwariskan adalah kurangnya edukasi soal keuangan. Banyak keluarga yang dari dulu nggak pernah ngobrol soal pentingnya investasi, pentingnya menabung, pentingnya mengatur cash flow. Kalau ada uang lebih, ya dihabisin. Karena mikir, hidup cuma sekali, nikmati aja. Nggak salah nikmatin hidup. Tapi konyol kalau nikmatin hidup hari ini dengan ngorbanin hidup 10 tahun ke depan. Lalu datang generasi berikutnya, ngulang pola yang sama. Mereka tumbuh besar tanpa ngerti pentingnya mengelola uang. Mereka pikir hidup ya gitu aja, muter-muter di situ. Kerja, gajian, habisin, tunggu gajian lagi. Gimana mau nabung buat masa depan kalau mindsetnya selama masih ada pulsa dan kopi kekinian, hidup beres? Lebih parah lagi, kadang ada rasa bangga tersembunyi dalam keterbatasan. Kita emang sederhana, tapi bahagia. Betul, bahagia itu bukan soal kaya atau miskin. Tapi kalau hidup sederhana karena pilihan, itu keren. Kalau sederhana karena kepepet dan gak ada usaha buat keluar dari situ, itu masalah. Bayangin, kalau pola ini gak diputus, kita akan mewariskan beban hidup ke anak cucu kita. Mereka lahir bukan cuma mewarisi wajah atau nama keluarga, tapi juga mewarisi hutang, ketidakpastian, dan pola pikir yang salah tentang hidup. Makanya, penting banget buat berani memutus rantai ini. Harus ada yang sadar, oke, cukup. Di generasi ini, pola itu berhenti. Harus ada yang berani belajar keuangan walau belum diajarin dari kecil. Harus ada yang rela capek duluan, nabung pelan-pelan, investasi sedikit-sedikit, walau rasanya pengen ikut-ikutan temen belanja ini itu. Perubahan itu memang mahal. Tapi kemiskinan juga jauh lebih mahal harganya. Dan kalau kita nggak mau anak cucu kita ngerasain susah kayak kita, perjuangan harus mulai dari sekarang. Bukan nanti. Bukan tunggu waktu yang pas. Karena waktu yang pas itu nggak pernah datang kalau kita nungguin. Ada orang bilang, buat apa kaya? Mati juga nggak bawa uang. Betul. Tapi selama masih hidup, semua hal perlu uang. Mau bantu orang butuh uang. Mau kasih pendidikan terbaik buat anak butuh uang. Mau hidup sehat dan layak di hari tua butuh uang. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Salah satu langkah sederhana buat mulai mutusin rantai ini adalah belajar ngatur keuangan. Nggak harus langsung ribet investasi saham atau bisnis besar. Mulai dari hal kecil, kayak nyisihin minimal 10% dari setiap pendapatan, seberapapun kecilnya. Mulai dari paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan.
Sekarang, akses buat belajar tentang keuangan udah gampang banget. Tinggal klik-klik di ponsel, banyak banget buku, video, kursus online yang ngajarin soal ini. Salah satu rekomendasi aku, cari tools atau planner keuangan yang simple buat bantu kamu ngelola uang. Ada kok produk yang bisa bantu kamu track pengeluaran harian, bikin budget bulanan, sampai ngerancang target keuangan tahunan. Kalau mau gampang, kamu bisa cek produk keuangan kekinian di marketplace. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Ada banyak pilihan, dari planner budget yang estetik buat ngisi semangat nabung, sampai aplikasi keuangan praktis yang bisa dicatat lewat HP. Mulai dari yang kecil dulu, yang penting mulai. Karena, ya itu tadi, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Anak cucu kita nggak minta lahir bawa hutang. Mereka nggak minta lahir di keluarga yang penuh ketidakpastian. Tapi kita punya kuasa buat kasih mereka awal yang lebih baik. Perubahan itu kayak bangun rumah, nggak bisa instan. Tapi setiap batu yang kita tumpuk hari ini, sekecil apapun, akan jadi pondasi kokoh buat generasi setelah kita. Jangan nunggu semuanya sempurna dulu baru mulai. Mulai dulu, sempurna sambil jalan. Nggak ada kata terlambat buat mutusin warisan kemiskinan ini. Selama kita masih hidup, masih bisa belajar, masih bisa kerja, masih bisa mikir, berarti masih ada peluang. Jangan tunggu kaya baru belajar. Belajar dulu baru nanti kaya. Mungkin saat ini rasanya berat. Mungkin lingkungan sekitar banyak yang bilang, ngapain sih repot-repot mikirin investasi segala? Hidup ya dinikmatin aja. Tapi orang-orang yang paling kamu sayang di masa depan akan berterima kasih sama kamu, karena kamu berani ambil langkah pertama. Dan percayalah, kemiskinan itu bukan kutukan, bukan takdir. Itu pilihan yang terjadi kalau kita menyerah. Sebaliknya, kemakmuran juga bukan sekadar hoki. Itu hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Kita bisa lahir dari keluarga sederhana, bahkan miskin. Tapi kita nggak harus mati dalam keadaan yang sama. Kita bisa pilih jadi generasi yang mengubah arah cerita. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat semua yang datang setelah kita. Jangan takut mulai dari kecil, yang penting konsisten. Jangan takut gagal, yang penting bangkit lagi. Jangan takut beda dari teman-teman yang hidupnya foya-foya. Karena kita lagi ngerancang masa depan, bukan sekadar ngabisin hari ini. Karena pada akhirnya, keputusan untuk mutusin rantai kemiskinan ini bukan keputusan instan. Tapi sekali kita berani, dunia bakal berubah. Kita bukan cuma ngubah hidup kita sendiri, tapi juga memperbaiki masa depan orang-orang yang kita cintai. Hidup ini memang singkat, tapi jangan sampai singkatnya hidup kita warisin panjangnya masalah buat anak cucu. Jadi generasi yang berani bilang, sampai di sini aja, mulai sekarang, cerita kita beda. Dan ingat, semua dimulai dari satu langkah kecil, satu keputusan sederhana, satu keberanian buat ngelawan kebiasaan lama, satu komitmen buat masa depan yang lebih baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.